Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai medical students, come back to my channel Mulia Sari Hairunisa. Pada video kali ini kita bakal belajar bareng tentang kelainan hemostasis part 2. Jadi ini ada part satunya. Part satunya itu di video sebelumnya kita kemarin belajar tentang jenis-jenis hemostasis, ada yang primer, sekunder, tersier. Kemudian kita juga belajar tentang pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosis kelainan hemostasis. Kemudian juga kita menyinggung gangguan hemostasis primer yang salah satunya yaitu ITP. Jadi sebelum kalian menonton video ini, saya harapkan kalian menonton part satunya dulu ya, supaya lebih jelas. Kita langsung masuk aja ke materi pertama, yaitu tentang gangguan hemostasis sekunder atau gangguan koagulasi. Yang paling sering keluar soal UKM PPD yaitu hemofilia. Hemofilia ini dia diturunkan secara X-linked resesif. Artinya, sebagian besar manifestasi klinisnya itu ada di anak laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu hanya memiliki satu kromosom X. Hemofilia ini ada dua jenis, ada hemofilia A, ada hemofilia B. Hemofilia A disebabkan karena defisiensi faktor 8 dan hemofilia B atau Christmas disease itu karena defisiensi faktor 9, di mana faktor 8 dan faktor 9 ini merupakan faktor koagulasi di jalur intrinsik. Pada video sebelumnya ya. Pada klinisnya, pada hemofilia itu bisa terjadi perdarahan internal ya. Jadi dia tuh perdarahan di organ-organ dalam dan bisa juga terjadi hemartroma atau perdarahan di sendi. Untuk derajat keparahannya sendiri dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Pada hemofilia yang ringan, faktor koagulasinya ini berkisar lebih dari 5% tetapi kurang dari 40%. Pada hemofilia yang moderat atau sedang, ini faktor koagulasinya itu hanya berkisar 1% sampai 5%. Dan untuk yang severe, ini hanya kurang dari 1%. Untuk klasifikasi keparahan hemofilia ini boleh dihafalkan ya teman-teman, karena pernah masuk soal kompre maupun UKM PPD. Untuk laboratoriumnya didapatkan clotting time-nya itu memanjang. Jadi, pada video sebelumnya sudah pernah disinggung bahwa pada kelainan di faktor-faktor koagulasi atau nama lainnya adalah gangguan hemostasis yang sekunder, itu didapatkan clotting time-nya memanjang. Dan pada pasien hemofilia ini juga didapatkan APTT memanjang. APTT ini menggambarkan fungsi jalur intrinsiknya, sehingga kalau misalnya APTT memanjang berarti ada masalah nih di jalur intrinsiknya. Ketika kita ingat-ingat lagi tadi, faktor 8 dan faktor 9 yang mengalami defisiensi ini adalah termasuk di jalur intrinsik. Itulah kenapa APTT-nya memanjang. Kemudian PT normal. PT ini menggambarkan fungsi dari jalur ekstrinsiknya. Ekstrinsik ya, berarti tidak ada masalah pada jalur ekstrinsik di pasien hemofilia. Tata laksananya, karena pada hemofilia itu terjadi defisiensi faktor 8 dan 9, maka diberikan konsentrat faktor 8 untuk hemofilia A dan faktor 9 untuk hemofilia B. Kita lanjut ke acquired thrombin complex deficiency atau APCD. APCD ini disebabkan karena defisiensi vitamin K. Paling banyak dialami oleh neonatus yang lahir di fasilitas yang bukan Fasiankes ya, di tempat yang bukan Fasiankes, sehingga mereka tidak mendapatkan injeksi vitamin K pada saat lahir. Oke, jadi vitamin K ini fungsinya untuk mengubah faktor 2, 7, 9, dan 10 menjadi bentuk aktifnya. Ingat-ingat lagi bahwa faktor 7 ini termasuk faktor di jalur ekstrinsik. Dan faktor 9 ini termasuk juga di jalur intrinsik. Nah, nanti kita bakal berkaitan nih dengan hasil laboratoriumnya. Klinisnya,
Pada APCD, biasanya neonatus itu dibawa ke IGD dengan keluhan kejang yang biasanya itu vokal, kemudian ada peningkatan tekanan intrakranial, misal tanda-tandanya seperti ubun-ubunnya itu membonjol. Nah, pada laboratoriumnya akan didapatkan clotting time-nya memanjang, jelas karena terjadi gangguannya itu di faktor-faktor koagulasinya. Kemudian didapatkan PT dan APTT-nya memanjang. PT memanjang berarti ada gangguan di jalur ekstrinsik, yang pada hal ini dia gangguan faktor 7-nya ya. Kemudian APTT ini jalur intrinsik, gangguannya di faktor 9-nya. Ya. PT dan APTT-nya itu memanjang. Untuk tata laksananya diberikan vitamin K. Beberapa rekomendasi menyebutkan bahwa pada kasus yang sudah mengalami perdarahan, ya, APCD ini diberikan secara subkutan. Berbeda dengan untuk profilaksis. Nah, kalau profilaksis ini yang di atas ini ya, yang neonatus pada saat dia lahir, nah dikasih vitamin K itu secara intramuskular. Saya ulangi, jadi untuk tata laksana pada kasus perdarahan APCD diberikan vitamin K yang secara subkutan. Next ada von Willebrand disease. Jadi von Willebrand disease ini adalah penyakit yang diakibatkan defisiensi faktor von Willebrand. Nah, penyakit ini diturunkan secara autosomal. Ada 3 tipe, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, itu ada yang diturunkan secara autosomal dominan dan ada yang diturunkan secara autosomal resesif. Pertama, kita harus tahu dulu fungsi dari faktor von Willebrand. Yang pertama, untuk adhesi dan agregasi dari platelet. Ya, jadi pembentukan platelet plaque ini kan diawali dengan agregasi dan adhesi dari platelet itu. Sehingga kalau misalnya von Willebrand-nya ini kurang, faktor von Willebrand-nya kurang, akan terjadi juga gangguan hemostasis primer. Fungsi yang kedua yaitu untuk menstabilkan faktor 8, di mana kita sudah ingat tadi ya, faktor 8 itu adalah jalur intrinsik. Sehingga kalau misalnya jalur intrinsiknya itu gangguan, dia secara keseluruhan akan mengganggu hemostasis sekunder. Untuk laboratoriumnya, ditemukan jumlah trombositnya normal, tetapi bleeding time memanjang. Ingat, di video sebelumnya, bleeding time ini menggambarkan fungsi dari hemostasis primernya. Kalau bleeding time memanjang, berarti hemostasis primernya itu sedang ada gangguan. Nah, padahal jumlah trombositnya ini normal. Oke, pada von Willebrand disease tidak terjadi trombositopenia. Hal ini berbeda dengan ITP atau imun trombositopenic purpura, di mana pada ITP itu terjadi trombositopenia. Jelas BT-nya juga memanjang. Tapi pada von Willebrand disease, ini trombositnya normal, hanya BT-nya yang memanjang. Karena apa? Karena yang gangguan itu adalah adhesi dan agregasi dari platelet itu. Sehingga walaupun trombositnya itu ada dan normal, tetapi dia tidak bisa membentuk platelet dengan baik karena kekurangan faktor von Willebrand. Next, APTT-nya memanjang. Jadi ada gangguan di jalur intrinsiknya. Nih ada karena faktor 8-nya gangguan, di mana faktor 8 ini termasuk di jalur intrinsik. Kemudian PT-nya normal karena pada von Willebrand disease tidak ada gangguan pada jalur ekstrinsik. Kemudian tes ristosetinnya itu terganggu. Tes ristosetin terganggu ini maksudnya apa? Jadi pada orang yang normal, ketika ristosetin itu dimasukkan ke dalam plasma yang ada di tabung ya, plasma orang yang normal yang mengandung jumlah faktor von Willebrand-nya itu normal, maka akan terjadi koagulasi. Tetapi pada pasien-pasien yang mengalami von Willebrand disease di mana faktor von Willebrand-nya itu kurang, tidak terjadi koagulasi pada tes ristosetinnya. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Thanks for watching. Semoga video ini bermanfaat. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.